Bayangkan sebuah pagi yang seharusnya tenang, udara masih dingin, aktivitas warga baru saja dimulai. Namun dalam hitungan detik, tanah bergeser, suara gemuruh terdengar, dan alam berubah menjadi ancaman nyata. Inilah longsor Cicasarua, bukan sekadar bencana biasa, melainkan peringatan keras dari alam untuk kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa longsor ini bisa terjadi? Dan yang paling penting, apa pelajaran besar yang harus kita ambil agar tragedi serupa tidak terulang? Sebelum lanjut ke pembahasan lengkap, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting, edukatif, dan terkini seputar peristiwa alam, lingkungan, dan kemanusiaan. Mari kita mulai. Longsor di kawasan Cicasarua terjadi setelah rangkaian hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Curah hujan tinggi menyebabkan tanah menjadi jenuh air, kehilangan daya ikatnya, dan akhirnya runtuh. Warga setempat mengaku sempat mendengar suara retakan dari perbukitan, sebuah tanda alam yang sering kali diabaikan karena dianggap biasa. Dalam waktu singkat, material tanah, batu, dan lumpur meluncur deras, menutup akses jalan, mengancam rumah warga, dan memaksa banyak keluarga mengungsi. Bagi sebagian orang, ini adalah kejadian mendadak, namun bagi alam, ini adalah akumulasi dari proses panjang. Kondisi geografis Cicasarua, wilayah rawan yang terlupakan plus minus 4 menit. Cicasarua berada di kawasan dengan kontur tanah berbukit, kemiringan lereng yang curam, struktur tanah yang relatif labil. Wilayah seperti ini secara alami rentan terhadap longsor, terutama saat musim hujan. Sayangnya, banyak daerah rawan bencana di Indonesia tidak memiliki sistem peringatan dini, minim kajian risiko, kurang edukasi kebencanaan bagi warga. Padahal Indonesia berada di cincin api Pasifik dan memiliki curah hujan tinggi, kombinasi sempurna untuk bencana tanah longsor. Bencana alam jarang berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, manusia ikut berperan mempercepat kehancuran. Beberapa faktor yang patut disorot: penggundulan hutan, alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan, pembangunan di lereng curam, sistem drainase yang buruk, akar pohon yang seharusnya menahan tanah hilang, air hujan yang seharusnya terserap mengalir bebas dan merusak struktur tanah. Longsor Cicasarua menjadi contoh nyata bahwa ketika alam diperas tanpa batas, ia akan menagih balasan. Dampak longsor tidak berhenti pada rumah rusak, jalan terputus, infrastruktur hancur. Yang paling berat adalah trauma psikologis warga, anak-anak yang kehilangan rasa aman, mata pencaharian yang terhenti, aktivitas pendidikan dan ekonomi lumpuh. Bagi sebagian keluarga, longsor ini bukan hanya bencana, tetapi titik balik hidup yang menyakitkan. Pasca longsor, respons cepat menjadi kunci, evakuasi warga, distribusi bantuan, penanganan korban terdampak. Namun yang paling mengharukan adalah solidaritas masyarakat. Relawan datang dari berbagai daerah. Warga saling membantu tanpa pamrih. Donasi dan bantuan mengalir. Di tengah bencana, kita kembali diingatkan bahwa kemanusiaan adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Longsor Cicasarua bukan kejadian pertama, dan jika kita tidak berubah, ini juga tidak akan menjadi yang terakhir. Alam sedang berbicara kepada kita. Kurangi eksploitasi berlebihan, hormati keseimbangan lingkungan, bangun dengan perencanaan yang matang, dengarkan tanda-tanda alam bencana bukan hanya soal takdir, tetapi juga konsekuensi dari pilihan manusia. Setiap orang punya peran, edukasi diri dan keluarga soal kebencanaan,
menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang air sembarangan di lereng mendukung kebijakan ramah lingkungan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Longsor Cicasarua adalah peringatan keras, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dijadikan pelajaran. Alam tidak pernah berniat menyakiti. Ia hanya bereaksi atas apa yang kita lakukan. Semoga tragedi ini membuka mata kita semua bahwa menjaga alam berarti menjaga masa depan kita sendiri. Jika menurut kamu video ini penting dan bermanfaat, like, tulis pendapat kamu di komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar dan peduli. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.